para tamu undangan, dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 445 anggota dari 685 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR tahun 2016 dengan agenda tunggal pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas konstitusional kita serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Atas nama seluruh anggota MPR, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan kehadirannya dalam penyelenggaraan sidang tahunan MPR. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pimpinan lembaga negara atas dukungannya bersama MPR mewujudkan penyelenggara negara yang lebih terbuka dan akuntabel, lebih demokratis, konstitusional melalui sidang tahunan ini sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sesuai dengan amanat konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara, lembaga perwakilan, lembaga demokrasi memiliki kedudukan penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang diamanatkan oleh konstitusi sungguh mulia, yakni mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, konstitusi negara, norma hukum tertinggi yang mengatur seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tugas yang dimandatkan oleh undang-undang juga sangatlah mulia, yakni menanamkan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa kepada seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Sungguh tugas yang tidaklah ringan dan tanggung jawab yang tidaklah mudah, karena membangun karakter bangsa adalah membangun manusia seutuhnya. Ikhtiar membumikan dan membunyikan nilai-nilai luhur bangsa telah dan terus dilaksanakan MPR melalui program pemasyarakatan 4 konsensus dasar berbangsa bernegara yang di MPR dikenal dengan 4 pilar MPR, yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, agar dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh komponen bangsa dan setiap generasi. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, esok 17 Agustus 2016, Indonesia berusia 71 tahun. Saat itu atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta memproklamirkan lahirnya sebuah negara baru, Indonesia. Makin sulit saja kita menemukan saksi hidup yang hadir pada peristiwa bersejarah itu. Karena itu ada baiknya kami nukilkan kisah proklamasi tersebut sebagaimana dituturkan Bung Karno. Proklamasi itu pendek saja, pernyataan singkat yang tidak menggetarkan perasaan. Pernyataan ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas. Kalimat-kalimat ini hanya digoreskan pada secari kertas dari buku tulis. Dari buku tulis anak sekolah. Aku menyobeknya selembar
Dan dengan tanganku sendiri menuliskan kata-kata proklamasi di atas garis-garis biru itu, kata Bung Karno. Bung Hatta juga memiliki kisah tentang pembuatan teks proklamasi. Bung Karno meminta Bung Hatta saja yang membuatnya. Bahasanya, saya anggap yang terbaik, kata Bung Karno. Lalu Bung Hatta menjawab, lebih baik Bung menuliskan, saya mendiktekan. Dialog dua proklamator ini demikian manis untuk dikenang, saudara-saudara. Demikian sahdu untuk direnungkan. Mereka saling menghormati, saling mengetahui peran dan kelebihan masing-masing. Mereka saling melengkapi, menyatu dan bersatu. Keduanya benar-benar menggambarkan dan mewakili suasana kebatinan seluruh rakyat Indonesia. Tanpa ada persatuan, tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan, tak akan bertahan Indonesia. Hingga berbilang abad ke depan, tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak akan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu. Itulah yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari, hingga seterusnya. Tapi, mari kita bertanya pada diri masing-masing, apakah semangat persatuan itu masih ada? Jawabnya jelas, masih, saudara. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga merasa was-was. Kita dihinggapi kekhawatiran, lepasnya lagi sebagian wilayah kita, seperti Timur Timur, Sipadan Ligitan di masa yang lalu. Perlu kita camkan, persatuan dalam makna yang luas tak hanya menyangkut keutuhan wilayah, tapi juga persatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang ekonomi. Kita harus bersatu dalam soal ekonomi, dalam konteks hubungan antar bangsa maupun antar kita sendiri.